Hai, saya Regus Palia Anggreni dari Prodi Manajemen Eksistensi. Hirup perdebatan dan aksi jalanan terjadi lagi karena Omnibus Law yang memati polemik berapi. Proses penyusunannya istimewa kecepatannya, menghidupkan kecurigaan pada warga. Apalagi mendekati masa-masa pengesahan dilakukan pada masa pandemi yang masih gila-gilaan. Terjadilah sengkarit informasi tentang pasal-pasal transparansi dikeluhkan diam-diam dijegal. Walau tak mudah menjernihkan problem-problem UU Cipta Kerja. Inilah hasil review saya tentang mereka-reka Cipta Kerja dari tayangan Mata Najwa. Kepada Tuan dan Puan, para anggota DPR yang terhormat, apa kabar hari ini? Sepertinya tak sebaik biasanya. Sama, di sini pun begitu. Kita semua memang sedang diuji. Hidup memang tak selalu baik, kan? Seperti kami-kami ini, Tuan dan Puan juga mungkin lebih banyak bekerja di rumah. Kalau lihat siaran sidang atau rapat terbuka di gedung DPR sekarang sih kelihatannya banyak kursi yang kosong. Tapi biasanya juga kosong kan ya? Bagi buruh dalam bab 4 tentang ketenagakerjaan UU Cipta Kerja. Di antaranya adalah sebagai berikut. Pertama, kontrak tanpa batas. Pasal 59 UU Cipta Kerja menghapus aturan mengenai jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT atau pekerja kontrak. Pasal 59 ayat 4 UU Cipta Kerja menyebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaan, jangka waktu dan batas waktu perjanjian pekerjaan, waktu tertentu diatur dengan peraturan pemerintah. Sebelumnya, UU Ketenagakerjaan mengatur PKWT dapat diadakan paling lama 2 tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 kali untuk jangka waktu paling lama 1 tahun. Ketentuan baru ini berpotensi memberikan kekuasaan dan keluasan bagi pengusaha untuk mempertahankan status pekerjaan kontrak tanpa batas. Kedua, hari libur dipangkas. Pasal 79, hak pekerja mendapatkan hari libur 2 hari dalam 1 pekan, yang sebelumnya diatur dalam UU Ketenagakerjaan dipangkas. Pasal 79 ayat 2 huruf B mengatur, pekerja wajib diberikan waktu istirahat mingguan 1 hari untuk 6 hari kerja dalam 1 pekan. Selain itu, pasal 79 juga menghapus kewajiban perusahaan memberikan istirahat panjang 2 bulan bagi pekerja yang telah bekerja selama 6 tahun berturut-turut dan berlaku setiap kelipatan masa kerja 6 tahun. Pasal 79 ayat 3 hanya mengatur memberikan cuti tahunan paling sedikit 12 hari kerja setelah bekerja selama 12 bulan secara berterus-terus. Pasal 79 ayat 4 menyatakan pelaksanaan cuti tahunan diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Kemudian pasal 79 ayat 5 menyebutkan perusahaan tertentu dapat memberikan istirahat panjang yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Yang ketiga, aturan soal pengupahan diganti. Pasal 88 UU Cipta Kerja mengubah kebijakan terkait pengupahan pekerja. Pasal 88 ayat 3 yang tercantum pada bab pekerjaan hanya menyebutkan 7 kebijakan pengupahan yang sebelumnya pada 11 dalam UU Ketenagakerjaan. 7 kebijakan itu yakni upah minimum, struktur dan skala upah, upah kerja lembur, upah tidak masuk kerja dan atau tidak melakukan pekerjaan karena alasan tertentu, bentuk dan acara. Yang ketiga, aturan soal pengupahan diganti. Pasal 88 UU Cipta Kerja mengubah kebijakan terkait pengupahan pekerjaan. Pasal 88 ayat 3 yang tercantum pada dalam bab ketenagakerjaan hanya menyebutkan 7 kebijakan pengupahan yang sebelumnya ada 11. 7 kebijakan itu yakni upah minimum, struktur dan skala upah, upah kerja lembur, upah tidak masuk kerja, bentuk dan cara pembayaran upah, hal-hal yang dapat perhitungkan dengan upah, dan upah sebagai dasar penghitungan atau pembayaran hak dan kewajiban lainnya. Beberapa kebijakan terkait pengupahan yang kehilangan melalui UU Cipta Kerja tersebut, antara lain upah karena menjalankan hak waktu istirahat, upah untuk membayarkan pesangon, serta upah untuk perhitungan pajak penghasilan. Pasal 88 ayat 4 kemudian menyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan pengupahan diatur dengan peraturan pemerintah. Yang keempat, saksi
tidak bayar upah dihapus. Pasal 91 aturan mengenai saksi bagi pengusaha yang tidak membayarkan upah sesuai ketentuan dihapus lewat UU Cipta Kerja. Pasal 91 ayat 1 UU Ketenagakerjaan mengatur pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan kerja. Buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian pasal 91 ayat 2 menyatakan dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud dengan ayat 1 lebih rendah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesepakatan tersebut batal demi hukum dan pengusaha wajib membayar upah pekerja atau buruh menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain tercantum pada pasal 91 aturan soal larangan pembayaran besaran upah di bawah ketentuan juga dilaksanakan pada pasal 90 UU Ketenagakerjaan. Namun dalam UU Cipta Kerja ketentuan dua pasal di Undang-Undang Ketenagakerjaan itu dihapus seluruhnya. Yang terakhir, hak memohon PHK dihapus. Pasal 169 UU Cipta Kerja menghapus hak pekerja atau buruh mengajukan permohonan memutuskan hubungan pekerja atau PHK jika merasa dirugikan oleh perusahaan. Pasal 169 ayat 1 UU Ketenagakerjaan menyatakan pekerja atau buruh dapat mengajukan PHK kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial jika perusahaan diantaranya menghina, secara kasar atau mengancam. Pengajuan PHK juga bisa dilakukan jika perusahaan tidak membayar upah tepat waktu selama 3 bulan berturut-turut atau lebih. Ketentuan itu diikuti ayat 2 yang menyatakan pekerja akan mendapatkan uang pesangon 2 kali, uang penghargaan masa kerja 1 kali, dan uang penggantian hak penggantian diatur dalam pasal 169. Namun, pasal 169 ayat 3 menyebut jika perusahaan tidak terbukti melakukan perbuatan seperti yang diadukan ke lembaga, maka hak tersebut tidak akan didapatkan pekerja. Pasal 169 ini seluruhnya dihapus dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai jumpa lagi.